Mencari TWS yang memiliki ultrabus technology, kemudian juga bentuknya yang unik dan berbeda dengan yang lain, dan tentunya harganya yang cukup terjangkau. Mungkin ini bisa menjadi pilihan. Inilah Hi-Future Free Air, sebuah TWS yang katanya suaranya bagus, memiliki ultrabus, dan bentuknya juga unik. Jadi kalau misalnya kita lihat di depan sini, bentuknya seperti bumerang ya. Berbeda banget dengan TWS pada umumnya. Dan tentunya harganya juga cukup terjangkau, sekitar 200-300 ribuan aja di marketplace. Kita akan lihat dulu apa saja fitur-fitur yang dihadirkan pada Hi-Future Free Air ini. Seperti biasa, mendukung Bluetooth 5.0 mungkin. Kemudian juga memiliki kualitas ekstra charging case-nya yang sampai 10 jam, chargernya USB Type-C. Nah, ini yang mungkin berbeda menggunakan premium Graphene Driver. Katanya sih Graphene Driver ini seperti elemen-elemen yang dikhususkan untuk teknologi audio yang bisa memberikan kualitas suara yang tentunya kualitas suaranya yang bagus, katanya sih yang high res atau mungkin high resolution ya. Kemudian ini juga mendukung IPX5 ya. Dari sisi kirinya nggak ada. Kemudian di bagian belakangnya di sini katanya sudah mendukung Smart Touch. Berarti mungkin sudah menggunakan touch ya, tidak tombol fisik lagi. Kemudian ini juga ada Dual Master Technology. Katanya Dual Master Technology ini adalah di mana kita bisa menggunakan TWS ini, baik itu yang kiri saja ataupun yang kanan saja, itu bisa digunakan secara baik. Artinya pairingnya itu lebih cepat, karena ada beberapa TWS yang dia cepat pairingnya tuh menggunakan yang kanan aja gitu, yang masternya, sedangkan yang kirinya bisa connect tapi kadang connectnya bisa lama. Nah, kalau misalnya Dual Master Technology ini katanya dua-duanya bisa dipakai dengan pairing yang cukup cepat. Titannya sampai 4 jam, dan ini yang mungkin kita perlu tahu apakah benar-benar memiliki teknologi yang ultra bass ya. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi, kita langsung unboxing saja TWS Hi-Future Free Air ini. Seperti biasa ya, kita bukanya sedikit-sedikit saja. Sudah terbuka. Cukup gampang ya ternyata untuk membukanya. Ya, ini dia TWS-nya. Ini ya kertas parkir biasa sepertinya. Oh, ini dia TWS-nya. Hi-Future Free Air. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini ada charging case, sudah menggunakan kabel Type-C. Ya, keren. Ini ear tips, ada 2 pasang. Ini ya, ini apaan? Ini dia buku panduan. Nah, ya. Ini star guide yang bisa dibaca. Kita simpan lagi aja. Ini ukurannya cukup kecil sekali ya dibandingkan dengan yang lain, karena ya ini perbandingan dengan kalau misalnya kita lihat menggunakan ini TWS-nya ZNT GamePods Max, jauh sekali. Ini sangat mini, ukurannya kecil. Kemudian kalau dibandingkan dengan GamePods Max juga dia masih lebih kecil ya. Kalau misalnya kita bandingkan juga dengan Soundpeak True Free ini juga dia masih lebih kecil. Jadi luar biasa banget nih, ukurannya kecil. Di belakangnya sini inputnya 5 volt 1 ampere. Oh, ini baterainya katanya hanya 300 mAh saja. Oke, kita buka saja, lihat penampakan dalamnya. Oke, ini dia bentuknya, unik banget, berbeda banget dengan yang lain, dan ini yang mungkin menarik. Kalau misalnya kita lepas, TWS-nya kecil banget, sangat kecil. Tak mungkin untuk yang memiliki ukuran atau daun telinganya yang kecil, mungkin ini bisa menjadi pilihan, karena menurut saya ini cukup kecil, cukup mini, dan sepertinya nyaman dipakai ya. Oke, sebelumnya mungkin saya harus cas terlebih dahulu. Ininya kita lepas ya, satunya lagi biar dia ngecas dulu. Ini juga kita lepas dulu ya, solatip yang menghalangi. Baik, mungkin kita harus coba ya audionya apakah benar-benar bagus, apakah memang kualitasnya yang high res,
apakah memiliki kekuatan ultra bus teknologinya benar-benar kuat? Let's see, kita coba dulu. Oke, jadi sepertinya memang baterainya kosong sekali dan ya cukup mengejutkan ketika saya colokan kabel charger di sini. Ya, ketika dibuka memang ada lampu indikator kecil di sini yang menandakan bahwa dia charging case-nya sedang ngecas. Kemudian yang di sini juga di bagian atasnya ada titik merah ini, dia berarti mengindikasikan TWS-nya lagi melakukan pengecasan di charging case. Jadi ya, indikatornya hanya dari sini saja memang. Tapi untuk di luarnya nggak ada sama sekali lampu indikator. So guys, tadi saya sudah melakukan beberapa percobaan termasuk mendengarkan musik. Jadi memang hi-feature ini ternyata di luar dari ekspektasi saya. Awalnya saya merasa bahwa ini TWS-nya biasa-biasa karena harganya sangat terjangkau sekali ya, sekitar 200 ribuan, mungkin harganya sudah di bawah 200 ribuan juga. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi desainnya, ini saya sayang sekali karena ini kompak sekali bentuknya, jadi mudah digenggam, ini kecil gitu ya. Jadi ukurannya kecil sekali ya dibandingkan dengan TWS yang lain ya. Saya bandingkan ya misalnya dengan ZNT GamePods, ini besar banget, lihat perbandingannya ya. Nah, ini bisa lihat perbandingannya antara Free Air dengan ZNT GamePods tuh kan, ini cukup bongsor, gede banget. Ini memang memiliki ketahanan sekitar 5 jam, ini ketahanannya sekitar 3-4 jam kalau nggak salah ya. Oke, nah seperti ini tuh kan, jauh banget. Awalnya memang saya merasa bahwa TWS ini tuh suaranya kayak biasa-biasa aja gitu, namun ternyata saya tuh cocok menggunakan ear tipsnya yang lebar seperti ini ya. Dan ketika saya ganti ear tipsnya, suaranya ternyata benar-benar menggelegar sekali gitu, sampai bass yang dimiliki oleh ZNT GamePods ini ternyata kalah sama hi-feature Free Air ini gitu. Jadi meskipun kecil-kecil tapi dia benar-benar cabai rawit sekali. Dengan volume yang kecil pun ternyata suaranya tetap menggelegar juga. Menurut saya ini paling recommended sekali buat kalian yang misalnya penasaran atau seneng TWS yang memiliki kekuatan bass yang tinggi, dan ini menurut saya sangat recommended sekali. Kenapa? Karena ketika mendengarkan musik yang ada bassnya itu bener-bener dum-dumnya tuh kedengeran banget gitu. Jadi tidak hanya itu juga, memang dari ukurannya yang kecil seperti ini juga, ini membuat telinga kita sangat nyaman sekali menggunakannya gitu. Jadi meskipun berlama-lama itu tidak merasa sakit, apalagi dengan ringan seperti ini kan tidak begitu mengganggu gitu. Jadi buat kalian yang memang belum terbiasa menggunakan TWS, ini bisa menjadi pilihan juga gitu, karena ringan, simple gitu, enak dipakai juga, apalagi suaranya juga sangat, menurut saya ini TWS yang kualitas suaranya terbaik gitu yang pernah saya miliki gitu. Jadi mungkin ini akan terus saya pakai. Oke, mungkin itu saja unboxing kita mengenai hi-feature Free Air ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. See you on the next video. Assalamualaikum. Ini bagus sekali, heran aku dengan harganya ya. Oh iya, jadi ini tuh TWS-nya 300 mAh ya. Kalau 300 mAh bisa kuat mungkin 20 jam. Untuk ketahanannya memang bisa sampai 4 jam ya. Untuk ukuran sekecil ini dibandingkan dengan ini memang sepertinya lebih worth it yang ini ya.